Nah, kalau kita lihat dari layar ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya lulus ujian kompetensi itu bukan hal yang sulit sebenarnya kalau kita bisa analisis kekurangan kita, analisis diri kita ya. Yang pertama adalah dari cara belajar. Perlukah orang belajar untuk menghadapi soal ujian kompetensi? Perlu. Sepintar dan sehebat apapun pesertanya, dia perlu untuk belajar. Ada yang bilang bahwa saya kan tidak mesti belajar, saya sudah lalu ini 5 tahun. Anda harus tetap belajar. 1 kali, 2 kali Anda harus tetap belajar. Belajar di sini bisa jadi adalah mereview kembali apa-apa yang perlu dan penting untuk dipelajari kembali dari 9 departemen yang ada. Atau bisa jadi belajar kita di sini adalah merefresh otak kita untuk berpikir lebih cepat. Apalagi yang tidak sama sekali proses belajarnya selama 4 tahun di S1 dan 1 tahun di NERS 5 tahun tadi. Itu mungkin acuh tak acuh, malas-malasan, maka tentu wajib dia belajar. Maka di ujian kompetensi kami menyadari bahwa hampir setiap peserta kalau dia ingin lulus ujian kompetensi minimal dia belajar 3 minggu. 3 minggu ya, kita akan mempersiapkan dia, apa yang harus dia pelajari, apa saja soal-soal yang harus dia baca dan dia review, bagaimana cara menjawabnya, menganalisisnya, membahasnya lebih mudah dan lebih gampang dipahami. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi pengetahuan Bapak Ibu sekalian, apakah semua pengetahuan wajib diketahui? Nggak mesti. Saya jawabnya nggak mesti semuanya. Tetapi minimal dari sisi pengetahuan ini ada beberapa departemen Bapak Ibu semua yang mesti kalian kuasai. Atau saya tidak bilang itu dikuasai, tetapi kalian senangi. Ini apa-apa yang saya jelaskan penting, tolong kalian bisa catat. Apa saja? Misalnya departemen keperawatan medikal bedah. Kenapa saya langsung menyebut KMB? Karena KMB itu Bapak Ibu sekalian, jumlah soalnya adalah yang terbanyak di soal ujian kompetensi. Ada berapa jumlah soalnya? Ada sekitar 54 sampai 60 soal KMB. Kemudian soal apa lagi? Keperawatan apa? Keperawatan anak misalnya. Keperawatan anak ada berapa jumlah soalnya? 18 sampai 22 soal. Keperawatan jiwa, berapa jumlah soalnya? 18 sampai 22 soal juga. Jadi kalau 3 departemen ini yang kalian senangi dan mau kalian pelajari, saya tidak suka soal apa misalnya, gerontik, ya udah nggak apa-apa, pelajari saja dari berapa departemen yang kalian senangi. Saya tidak suka soal maternitas, oke, tidak masalah, Anda cukup pelajari KMB, anak, jiwa, intinya menyumbangkan banyak soal di ujian kompetensi. Nah ini yang harus kalian pahami dulu, ini pemahaman dasar Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bilang tidak mesti semua pengetahuan kalian harus kuasai, tapi fokus pada beberapa hal departemen yang kalian senangi untuk kalian pelajari. Nah, berikutnya dari sisi biaya atau tidak mau rugi. Nah, ini kadangkala peserta itu, ini saya ingin membahasnya lebih jauh bahwa ada peserta yang terbalik secara berpikir atau rasionalitas. Kenapa? Saya katakan ada misalnya di buku Ruki itu harganya 100.000 ya. Buku Ruki 100.000. Nah, saya bilang ke dia, "Dek, kamu pelajari ini baik-baik karena saya mengevaluasi dari hasil tryout CBT-nya itu hasilnya sangat nihil, belum mencapai 50%. Kamu pelajari baik-baik buku ini, minimal di rumah ada yang kamu baca dan kamu review dan kamu baca lagi, lepas bangun, mau tidur, baca lagi 1 atau 2 soal. Setelah itu seterusnya seperti itu sampai 3 minggu berikutnya." Nah, apa yang dia katakan? Mohon maaf, bisa nggak itu Pak, saya dapatkan yang PDF-nya saja. Saya katakan ini tidak dicetak secara PDF, tetapi kami punya rangkuman pembelajaran khusus ujian kompetensi yang lembar-lembarnya itu hampir 1000 lembar. Itu hanya rangkumannya saja, di KMB apa-apa rangkuman materinya dan seterusnya. Tapi kalau untuk soal-soalnya hanya ada di buku Panda, baik itu seri 1 maupun seri 2. Nah ini seri yang bersambung. Nah saya katakan seperti itu. Aduh, pokoknya banyak alasan dan pertimbangannya, alasan demi alasan dan seterusnya. Saya balik logika berpikirnya begini. Kadangkala
anak muda, anak milenial atau anak apa yang dianggap zaman now sekarang, disuruh untuk beli buku yang harganya 100.000 atau 200.000, dia langsung angkat tangan. Tetapi untuk membeli paket kuota misalnya, atau jalan ke mall, kuota paket itu yang kadang 50.000, 100.000 itu bisa habis dalam 1 minggu. Tetapi untuk buku Rookie tadi, itu Anda akan miliki selamanya. Bahkan saya katakan begini, ada peserta itu yang saya bimbing habis-habisan di Ukom, sampai kemudian dia one shoot one goal lulus menjadi nurse, professional nurse, dan dengan kompeten sekali Ukom. Dan akhirnya buku tadi dia gunakan untuk tes kompetensi bidang di ASN atau CPNS. Apa yang terjadi? Dia juga one shoot one goal di CPNS. Saya bilang ke dia, tolong cita-citanya bisa usahakan seperti itu. Kenapa? Supaya minimal kamu bisa seperti dia. Jadi buku itu kamu akan gunakan selamanya, sampai pada saat kamu tes CPNS atau mau masuk di rumah sakit. Persaingannya cukup ketat, rumah sakit walaupun harus ada orang dalam, tetapi kalau di rumah sakit besar seperti di Makassar sini, di Wahidin, di rumah sakit Unhas misalnya, itu memang betul-betul dites dengan kompetensi bidang. Terutama Anda pahami analisis kasus. Nah, kasus-kasus itu yang saya maksud hampir semua seperti yang ada di buku Panda tadi. Jadi sekarang Anda berpikir, mana yang lebih penting? Uang Anda yang 100.000 tadi, atau dibandingkan dengan paket kuota yang habis hanya sehari 2 hari langsung habis, atau yang ini yang berakibat atau berefek jangka panjang untuk diri Anda, termasuk pada saat Anda menjadi ASN, Anda tetap gunakan bukunya. Nah, itulah kadangkala cara berpikir yang saya anggap itu salah. Pelit sekali, nggak mau rugi. Jadi padahal ini untuk dirinya. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, Pak Ketua DPD, bahwa tidak ada gunanya, hampir bisa dipastikan selembar pelatihan kalian dimanapun itu, pelatihan apalah, basic trauma kardiak atau apa, pelatihan luka atau apapun itu pelatihan, kalau kalian tidak memiliki STR, maka nihil. Anda tidak akan bisa untuk dijamin menjadi perawat di rumah sakit, khususnya untuk yang bersentuhan langsung dengan pasien. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Semua orang wajib menunjukkan STR-nya untuk bisa bekerja di rumah sakit. Inilah kenapa hampir semua sertifikat yang lain itu lebih, kalau kita sandingkan, hampir tidak ada nilainya dibandingkan selembar STR Anda. Makanya jangan pernah pelit, apalagi nggak mau rugi. Memang harus bisa menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, ikhlaskan bahwa saya mau belajar sehingga saya dapatkan STR saya untuk saya gunakan untuk apapun. Ini hanya kunci saja. Kita mau masuk dalam rumah, kita punya pintu di depannya, dan kuncinya itu adalah STR kalian. Gak bisa kalian masuk ke dalam rumah tadi. Rumah di sini adalah ke rumah sakit, untuk mendaftar pekerjaan ke Kuwait, ke Jepang. Saya pikir semua wajib menunjukkan STR-nya. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena didukung oleh undang-undang. Oke, jadi itu cara berpikir itu yang harus diubah dari sekarang.